Donald Trump menepati janjinya. Ia menyalakan api yang sulit dipadamkan, dan kini arah peristiwa berubah. Momen yang selama ini ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Kesempatan yang mungkin tidak akan terulang. Di barat daya Teheran, sebuah jembatan jalan raya menjadi tempat perlindungan darurat. Di bawahnya, unit paramiliter bersembunyi di antara pilar beton, memanfaatkan struktur itu sebagai satu-satunya pelindung dari ancaman di udara. Di atas mereka, drone terus mengawasi. Koordinat posisi mereka tidak datang dari sistem militer canggih, melainkan dari seorang warga sipil yang berdiri di lantai 2 apartemen sekitar 200 meter dari lokasi, memegang ponsel. Pasukan yang selama ini dikenal sebagai alat kontrol internal, kini justru bersembunyi di ibu kota mereka sendiri. Fenomena ini terjadi karena warga biasa mulai berperang aktif dalam mengumpulkan informasi. Bukan agen profesional, melainkan tukang cukur, sopir, mahasiswa, ibu rumah tangga, hingga pensiunan guru. Orang-orang yang selama puluhan tahun hidup di bawah tekanan. Mereka menggunakan ponsel, aplikasi terenkripsi, dan akses sederhana dari balkon atau jalan untuk melaporkan pergerakan pasukan. Informasi itu mengalir cepat ke jaringan intelijen asing seperti Mossad dan Central Intelligence Agency. Dalam hitungan detik, data diverifikasi dan diubah menjadi koordinat target. Sebuah rekaman singkat bisa berubah menjadi serangan presisi dalam waktu kurang dari 1 jam. Ini menciptakan pola baru, arus intelijen berbasis warga sipil yang tidak terorganisir namun sangat efektif. Laporan dari The Wall Street Journal pada 12 Maret 2026 menggambarkan sistem ini sebagai perubahan mendasar dalam dinamika internal Iran. Warga bertindak atas inisiatif sendiri tanpa struktur atau komando pusat. Ketika mereka melihat kendaraan atau pos pasukan, mereka merekam atau mencatat lokasinya, lalu mengirimkan melalui kanal komunikasi tertentu. Pada 11 Maret saja, dilaporkan beberapa pos pemeriksaan dihantam setelah koordinatnya bocor. Dampaknya langsung terasa di lapangan, konvoi tercerai-berai, dan beberapa posisi ditinggalkan. Bahkan di beberapa wilayah seperti Kafaran di selatan Teheran, warga disebut berhasil mengambil alih titik kontrol setelah pasukan mundur. Situasi ini juga memicu reaksi sosial yang lebih luas. Pada malam menjelang Nauruz, warga turun ke jalan meskipun ada larangan berkumpul. Mereka merayakan festival api sambil menyampaikan pesan melalui media sosial bahwa momentum perubahan sedang terjadi. Tidak ada pemimpin tunggal, tidak ada organisasi pusat, hanya jaringan besar individu yang bergerak secara mandiri. Inilah yang membuat sistem ini sulit dihentikan. Untuk menghentikannya, otoritas harus mengendalikan seluruh populasi, sesuatu yang secara praktis tidak mungkin. Jaringan ini menyatu dengan kehidupan sehari-hari, menjadikan setiap orang sebagai potensi pengamat. Dampaknya terhadap aparat keamanan sangat besar, terutama unit yang berafiliasi dengan Islamic Revolutionary Guard Corps dan milisi seperti Basij. Pasukan yang sebelumnya digunakan untuk mengendalikan demonstrasi, kini menghadapi dilema. Setiap gerakan bisa terpantau dan dilaporkan. Mereka kesulitan beroperasi, mendirikan pos, atau bahkan berkumpul tanpa resiko terdeteksi. Secara operasional, mereka menjadi terbatas, sementara secara psikologis, tekanan meningkat. Dalam kondisi seperti ini, kepercayaan runtuh. Setiap warga sipil bisa menjadi sumber ancaman. Situasi tersebut menciptakan konflik internal yang kompleks, di mana kontrol negara terhadap ruang publik menjadi semakin sulit dipertahankan. Kini kohesi dalam unit-unit tersebut mulai melemah. Moral menurun, dan saat pasukan keamanan mulai merasakan rapuhnya posisi mereka sendiri, gelombang pembelotan pun semakin cepat. Jika dilihat dalam gambaran yang lebih luas, situasi ini menunjukkan bahwa rezim Iran menghadapi tekanan dari 2 arah sekaligus tanpa jalur keluar yang jelas. Di satu sisi, ada tekanan dari udara, operasi militer berteknologi tinggi yang mampu menembus sistem pertahanan. Di sisi lain, tekanan datang dari dalam negeri sendiri, di jalanan kota, melalui jaringan informasi sipil yang tersebar dan terhubung lewat ponsel pintar. Ketika kedua tekanan ini bertemu, efeknya menjadi sangat besar. Drone di udara mungkin mampu menemukan target, tetapi warga di darat memberikan detail yang jauh lebih spesifik, lokasi pasti, jumlah personel, jenis kendaraan, hingga pola pergerakan.
dan aliran informasi ini berjalan tanpa henti sepanjang waktu. Dalam strategi militer, ada prinsip dasar. Kendali medan tidak dimulai dari perbatasan, melainkan dari jalanan sendiri. Jika suatu negara tidak mampu mengendalikan ruang publiknya, maka keberhasilan di udara atau di garis depan menjadi kurang berarti. Dalam konteks ini, rezim Iran mulai menghilangkan kendali atas ruang tersebut, sementara alat utama yang biasa digunakan, represi, tidak lagi efektif seperti sebelumnya. Upaya penindakan, termasuk ratusan penangkapan dan eksekusi yang diumumkan oleh Kepala Kepolisian Ahmad Reza Radan, belum mampu meredam arus informasi yang terus mengalir. Dalam dunia intelijen, dikenal prinsip bahwa setiap agen yang tertangkap seringkali mengindikasikan adanya lebih banyak agen lain yang belum terdeteksi. Artinya, angka penangkapan justru menunjukkan skala jaringan yang lebih besar. Hingga Maret, tidak terlihat tanda penurunan aktivitas. Justru sebaliknya, terjadi peningkatan signifikan dalam jumlah laporan dan materi yang beredar. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah, mengapa rasa takut yang selama puluhan tahun menopang stabilitas mulai melemah? Jawabannya berkaitan dengan perubahan persepsi kekuatan. Selama bertahun-tahun, sistem keamanan terlihat solid, patroli rutin, kontrol ketat, dan penegakan hukum yang keras. Namun dalam situasi konflik, beberapa pilar utama tampak goyah. Serangan terhadap fasilitas militer, gangguan pada sistem pertahanan, serta ketidakpastian di tingkat kepemimpinan. Ketika masyarakat melihat bahwa struktur kekuasaan tidak lagi tampak tak tergoyahkan, persepsi itu berubah. Rasa takut yang sebelumnya menjadi alat kontrol mulai berkurang dan digantikan oleh akumulasi ketidakpuasan yang telah lama terpendam. Dalam kondisi seperti ini, sebagian masyarakat mulai bertindak lebih berani, meskipun menyadari resiko yang ada. Fenomena ini tidak hanya berupa pembangkangan pasif, namun berkembang menjadi bentuk partisipasi aktif dalam arus informasi yang berhubungan dengan aktor eksternal seperti CIA dan Mossad. Berbeda dengan gerakan konvensional, sistem ini tidak memiliki struktur hierarkis, pemimpin tunggal, atau organisasi formal. Justru karena sifatnya yang tersebar dan tidak terpusat, sistem ini sulit dihentikan. Setiap individu dapat menjadi sumber informasi, dan identitas mereka sulit dipastikan. Ini menciptakan tekanan psikologis yang besar bagi aparat keamanan karena batas antara warga sipil dan sumber ancaman menjadi semakin kebur. Dalam sejarah modern, kondisi serupa pernah terlihat pada jaringan perlawanan di Prancis pada Perang Dunia Kedua, meskipun skalanya jauh lebih kecil dibandingkan situasi yang digambarkan saat ini. Pada akhirnya, gambaran yang muncul menunjukkan perubahan besar dalam dinamika kekuasaan internal. Aparat keamanan yang sebelumnya dominan menghadapi keterbatasan operasional dan tekanan psikologis yang meningkat. Upaya represif yang dilakukan tidak menghentikan arus, melainkan dalam beberapa kasus justru mempercepatnya. Yang membentuk jaringan ini bukan agen profesional, melainkan warga biasa dengan alat sederhana, ponsel pintar, dan akses komunikasi. Dalam kondisi seperti ini, kontrol atas ruang publik menjadi semakin sulit dipertahankan. Jalanan tidak lagi sepenuhnya berada di bawah kendali negara, melainkan menjadi ruang yang dipengaruhi oleh arus informasi yang terus berkembang. Situasi ini terus berubah dari hari ke hari, seiring dengan bertambahnya data, laporan, dan dinamika di lapangan. Perkembangan ini kemudian menciptakan fase baru dalam dinamika konflik internal. Ketika arus informasi dari warga sipil terus mengalir tanpa henti, pusat kekuasaan menghadapi kesulitan untuk membangun kembali kontrol yang konsisten. Setiap upaya untuk menutup celah justru membuka celah lain, karena jaringan yang terbentuk tidak memiliki pusat yang bisa ditargetkan. Dalam kondisi seperti ini, pengambilan keputusan di tingkat atas menjadi semakin reaktif, bukan strategis. Fokus bergeser dari pengendalian jangka panjang menjadi respons jangka pendek terhadap ancaman yang muncul secara acak dan terus berubah. Di tingkat lapangan, aparat keamanan mulai beroperasi dengan tingkat kehati-hatian yang jauh lebih tinggi. Pergerakan menjadi terbatas, komunikasi dilakukan dengan lebih tertutup, dan setiap aktivitas harus mempertimbangkan kemungkinan terdeteksi. Hal ini berdampak langsung pada efektivitas operasi mereka. Unit yang sebelumnya dapat bergerak bebas, kini harus memperhitungkan risiko setiap langkah, yang pada akhirnya memperlambat respons dan mengurangi daya tekan mereka di ruang publik. Situasi ini menciptakan ketidakseimbangan baru,
di mana keunggulan tidak lagi ditentukan semata oleh kekuatan fisik, tetapi oleh kemampuan mengelola informasi. Sementara itu, di sisi masyarakat, pola partisipasi terus berkembang. Individu yang sebelumnya hanya menjadi pengamat, mulai beralih menjadi kontributor aktif dalam arus informasi. Tanpa koordinasi formal, terbentuk semacam ekosistem berbagi data yang berjalan secara alami. Informasi dikumpulkan, dibagikan, dan diteruskan dalam hitungan detik, menciptakan jaringan yang dinamis dan sulit diprediksi. Dalam banyak kasus, kecepatan penyebaran ini menjadi faktor kunci yang mengubah hasil di lapangan, karena memberikan keunggulan waktu bagi pihak yang memanfaatkannya. Dalam jangka lebih panjang, kondisi ini berpotensi mengubah struktur hubungan antara negara dan masyarakat. Ketika kontrol terpusat melemah dan arus informasi menjadi semakin terbuka, legitimasi kekuasaan mulai dipertanyakan. Bukan hanya karena tekanan eksternal, tetapi juga karena perubahan internal dalam cara masyarakat berinteraksi dengan sistem yang ada. Ketika rasa takut tidak lagi menjadi faktor dominan, ruang bagi ekspresi dan tindakan kolektif menjadi lebih luas, meskipun tetap diiringi risiko yang tinggi. Arah ke depan masih belum pasti. Dinamika seperti ini cenderung bergerak cepat dan sulit diprediksi, dengan berbagai kemungkinan hasil yang berbeda. Yang jelas, situasi ini menunjukkan bagaimana teknologi, informasi, dan partisipasi individu dapat membentuk ulang keseimbangan kekuatan dalam suatu negara. Dalam konteks tersebut, setiap perkembangan kecil di lapangan dapat memiliki dampak yang lebih besar karena terhubung dengan jaringan yang lebih luas dan terus berkembang. Di tengah ketidakpastian ini, faktor waktu menjadi semakin krusial. Setiap hari yang berlalu tanpa pemulihan kontrol penuh memberi ruang bagi jaringan informasi untuk semakin matang dan meluas. Pola yang awalnya sporadis mulai menunjukkan konsistensi, dan individu-individu yang terlibat secara tidak langsung belajar dari pengalaman sebelumnya, menjadi lebih cepat, lebih hati-hati, dan lebih efektif dalam menyampaikan informasi. Ini menciptakan efek akumulatif, di mana tekanan terhadap struktur kekuasaan tidak datang sekaligus, tetapi terus meningkat secara bertahap dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, persepsi internasional terhadap situasi ini juga ikut terbentuk. Ketika informasi dari dalam negeri terus mengalir keluar, gambaran yang muncul bukan hanya konflik militer, tetapi juga perubahan sosial yang mendalam. Hal ini dapat mempengaruhi cara aktor eksternal merespons, baik dalam bentuk kebijakan, dukungan, maupun tekanan diplomatik. Dengan demikian, dinamika internal dan eksternal saling terhubung, memperkuat kompleksitas situasi, dan membuat arah akhirnya semakin sulit diprediksi.